Oke, selamat datang di kuliah teknik identifikasi tumbuhan. Hari ini saya selaku PIC untuk presentasi proposal kedua kalian gitu. Oke, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, doa selesai. Terima kasih. Oke, pada pagi hari ini kita melanjutkan presentasi proposal kalian. Hari ini ada 4 kelompok yang belum presentasi. Nah, mungkin untuk giliran yang pertama bisa langsung dipresentasikan ini untuk kelompok Palem. Silakan di share screen. Oke, mungkin yang sudah lengkap saja deh. Kelompok apel. Apakah sudah lengkap? Kelompok apel. Insya Allah sudah, Pak. Oke, silahkan dipresentasikan kelompok apel terlebih dahulu. Setelah itu siap-siap kelompok palem. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami dari kelompok apel dengan anggota Kak Kamalia Permata dengan Dewi Krisnawati dan saya Nafika Aulia Rentias akan mempresentasikan proposal teknik identifikasi tanaman kami. Untuk objek takson yang akan kami ident sendiri adalah apel atau Malus sp. Selanjutnya. Ya, berikut adalah tinjauan botani dari tanaman apel. Menurut Tianto dan kawan-kawan tahun 2011, klasifikasi tanaman apel sebagai berikut. Kingdom plantae untuk divisi Tracheophyta, untuk subdivisi Spermatophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Rosales, famili Rosaceae, genus Malus, dan spesies yaitu Malus sylvestris. Selanjutnya untuk morfologi tanaman apel. Mulai dari habitusnya sendiri seperti yang dapat diamati pada gambar, yaitu apel itu memiliki habitus berkayu. Selanjutnya untuk bunganya sendiri dia tergolong bunga actinomorph dengan jumlah mahkota 5. Selanjutnya untuk daun apel bentuknya bulat telur sampai lonjong. Kemudian untuk buah apel seperti yang tampak pada gambar berbentuk bulat dan di sini buah apel berwarna hijau kekuningan. Sebenarnya untuk setiap varietas apel itu memiliki warna yang berbeda. Untuk yang di sini ini termasuk apel varietas mana lagi. Kemudian untuk potongan buah melintang terdapat susunan biji yang membentuk bintang. Kemudian untuk buah membujur seperti yang dapat diamati pada gambar. Selanjutnya. Berikutnya adalah area distribusi. Untuk tempat yang kami datangi, yang kami lakukan survei, itu berada di wisata petik apel mandiri, bertempat di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu Malang. Nah, di Malang sendiri, sentra produksi apel itu berada di Kecamatan Bumi Aji, yang tersebar pada beberapa desa seperti yang tampak pada slide, yaitu Tulungrejo, Giripurno, Sumbergondo, Punten, Gunung Sari, Bulukerto, Bumi Aji, dan Pandanrejo. Selanjutnya, berdasarkan hasil survei pertama yang kami lakukan, di sana dapat kami temui beberapa tanaman lain. Di antaranya adalah tumbuhan epifit yang menempel pada pohon apel dan tumbuhan di area sekitar yang tumbuh di bawah pohon apel. Selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan membawakan terkait rumusan masalah dari kelompok kami. Yang pertama itu, apakah kawasan perkebunan apel di Bumi Aji Malang termasuk perkebunan yang monokultur?
Yang kedua, apakah kawasan perkebunan apel di Bumi Aji Malang hanya menanam satu varian apel saja? Yang ketiga, bagaimana ciri morfologi dari apel di kawasan Bumi Aji Malang? Yang keempat, apakah tanaman apel di Bumi Aji Malang membutuhkan tanaman pelindung atau naungan? Dan yang kelima, jenis tumbuhan apa saja yang terdapat di sekitar perkebunan apel di Bumi Aji Malang? Selanjutnya, baik dari rumusan masalah tadi, sehingga kami menentukan tujuan dari identifikasi tanaman apel itu. Yang pertama, mengetahui tipe perkebunan apel di kawasan Bumi Aji Malang. Yang kedua, mengidentifikasi varietas apel yang ditanam di kawasan perkebunan apel di Bumi Aji Malang. Yang ketiga, mendeskripsikan ciri morfologi dari apel di kawasan Bumi Aji Malang. Yang keempat, mengamati penggunaan tanaman pelindung atau naungan. Dan yang kelima, menjabarkan jenis tumbuhan yang terdapat di sekitar perkebunan apel di Bumi Aji Malang. Selanjutnya, yaitu metode pengamatan. Nah, untuk metode pengamatan, pertama sekali kami membagi lokasi yang telah ditentukan menjadi 3 plot sampling. Jadi lokasi yang kami tentukan itu berada di wisata petik apel yang sedang berbuah. Saat itu kawasan yang berbuah hanya seluas 250 meter persegi, sehingga kami bagi menjadi 3 plot. Ukuran tiap plot itu yaitu 10 kali 10 meter persegi untuk mengamati tanaman apel yang ada di dalamnya. Dalam setiap plot tanam, yaitu ukuran 10 kali 10 meter persegi, 10 kali 10 meter, terdapat plot 2 kali 2 untuk mengamati tumbuhan di permukaan tanah atau ground cover, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kiri bawah. Jadi, plot 10 kali 10 itu berwarna biru dan plot 2 kali 2 berwarna hijau untuk mengamati ground covernya. Nah, kemudian ditarik garis imajiner dari plot yang 10 kali 10 itu 1 meter di luar dari plot 10 kali 10 untuk melihat tanaman yang berada di sekitar tanaman apel. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kiri bawah, yaitu garis yang berwarna merah. Sehingga kami mengamati juga tanaman yang bukan hanya dalam plot 10 kali 10, tapi 1 meter di luar dari plot 10 kali 10. Nah, jenis tumbuhan yang hidup di sekitar tanaman apel tersebut diamati dan kemudian kami dokumentasikan. Selanjutnya. Untuk profil area studi, teman-teman bisa lihat, maaf jika gambarnya kecil dan kurang jelas. Sebelumnya kami mohon maaf sekali lagi, kami di tim kelompok apel sudah berusaha untuk menggunakan aplikasi pemetaan seperti QGIS dan ArcGIS, namun sayangnya seluruh laptop dari ketiga tim tidak mendukung untuk pembuatan pemetaan, sehingga kami kembali menggunakan peta dari Google Earth. Nah, di peta ini teman-teman bisa lihat bahwa gambar yang atas atau gambar A itu merupakan kawasan Jawa Timur. Lalu di bawahnya gambar B itu merupakan peta dari kawasan Desa Tulungrejo. Nah, untuk gambar yang paling besar ini merupakan kawasan plot perkebunan wisata petik apel yang kami gunakan sebagai plot sampling, yaitu yang berukuran 250 meter persegi. Perkebunan ini merupakan perkebunan agrowisata yang dikelola oleh masyarakat sekitar. Lokasi wisata petik apel yang kami pilih bernama Wisata Petik Apel Mandiri, terletak di Jalan Raya Raya Junggo, Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Matu Balang. Topografi wilayah berada di daerah pegunungan, yaitu di kaki Gunung Arjuno dan memiliki ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut adalah instrumen untuk mengidentifikasi tumbuhan. Di antaranya kami menggunakan buku kunci identifikasi, alat tulis, kamera, untuk memfoto, tali rafia sebagai pembatas plot, meteran untuk mengukur panjang dan lebar plot, dan juga patok kayu sebagai tambatan untuk tali rafia. Kemudian saya ingin menambahi untuk analisis datanya, kami menggunakan kunci determinasi, kemudian kunci takso, maksudnya menulis deskripsi tumbuhan tersebut, kemudian membandingkan spesimen dan juga dengan gambar maupun literatur, dan juga meminta pendapat beberapa lembaga ataupun para ahli seperti dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Durhadi. Oke, mungkin ini kita review terlebih dahulu ya Bu ya.
ke Iya, Bu Rodi? Pak. Iya, Iya. oke. Ya, Ini mungkin saya terlebih dahulu, Bu. terserah, monggo. Oke. Boleh Pak Tur, boleh Pak Asyati, boleh Bu Rodi. Oke, mungkin saya terlebih dahulu ya, Bu ya. Nanti kita giliran. Silakan. Gitu. Oke. Mungkin ini saya review dari apa yang akan dilakukan oleh adik-adik dari kelompok apel. Nah, ini kan sudah dipilih tuh lokasinya di sana dan sepertinya juga sudah melakukan kunjungan di sana ya sebenarnya. Sudah studi lapang terlebih dahulu, itu. Izin menjawab sudah, Bapak. Oke, nah terkait dengan itu, nah di salah satu tujuan, tadi kan coba di tujuannya. Oke, mungkin terkait dengan tujuan tadi juga ada dikatakan mengetahui tipe perkebunan kan apel di kawasan Bumi Aji. Mungkin nanti dikatakan di lebih tepatnya di lokasi yang dituju seperti itu. Nah, karena mungkin juga akan memiliki sistem atau tipe perkebunan yang berbeda-beda. Nah, nanti maksudnya di sini adalah monokultur atau polikultur seperti itu kah? Atau seperti apa? Iya, benar sekali Pak. Oh, untuk tipe perkebunan yang kami tuju memang ingin melihat apakah dia monokultur atau polikultur begitu Pak. Oke, pekerjaan sampingan. Nah, itu nanti terkait dengan mungkin tanaman apel yang di sana. Itu dari hasil studi lapang di awal. Nah, di sana apakah terlihat ada beberapa atau lebih dari satu jenis apel yang ditanam seperti itu di plot yang akan digunakan tersebut? Apakah sudah ada informasi itu? Izin menjawab Bapak, untuk di kawasan yang kami lihat kemarin lokasinya memang di situ ditanamnya beragam Pak. Lebih dari satu jenis apel. Oke, itu nanti oke, berarti bagus itu pekerjaan kalian untuk mengidentifikasi itu kan apel yang ada di sana. Kemudian nanti di sini kan juga kalian lakukan mendeskripsikan morfologi dari apel yang ada di sana. Bisa diberikan gambaran tidak kira-kira apa yang akan dideskripsikan itu terkait dengan morfologi gitu. Saya izin mencoba menjawab, Pak. Untuk yang maksud saya mendeskripsikan ciri morfologi berdasarkan literatur itu mulai dari habitusnya, kemudian bunganya, bunganya, selanjutnya daun, kemudian buah, Bapak. Oke, berarti nanti ya untuk bunga. Nah, saya sarankan nanti bunganya itu tidak hanya bunga yang mekar, mungkin bunga yang masih kuncup itu kan ya, bisa dijadikan data juga seperti itu. Kemudian untuk buahnya, nah buahnya itu nanti juga mohon mungkin dalam satu waktu pengamatan kalian tuh juga eksplorasi dengan tingkat mungkin kematangan yang berbeda, morfologi yang berbeda, itu juga nanti kalian jadikan sebagai data. Jadi tahu pola nanti buah ini masih mentah, kemudian tingkat yang mungkin agak matang hingga sampai matang yang siap panen seperti itu. Itu nanti buat juga untuk data kalian. Kemudian yang terakhir di sini terkait dengan plot. Nah, plot tadi kan akan dilakukan pengamatan plot itu 10 kali 10 meter, kemudian di dalam plot 10 kali 10 itu akan ada plot 2 kali 2 seperti itu ya. Nah, ini seperti yang ditunjukkan ini. Itu kenapa hanya digunakan satu saja ya? Yang 2 kali 2 di dalam plot 10 kali 10 ini. Ataukah gini, kalau saran saya jangan hanya satu, jadi bisa 2 ataupun 3 seperti itu. Itu cukup luas tuh, 10 kali 10 tuh 100 meter persegi tuh. Kita ambil beberapa plot, kalau saran saya jangan hanya mengambil satu seperti itu. Seperti itu. Iya Bapak, dapat dipahami. Ya, itu memang rencananya mau hanya diambil satu ya? Iya Pak. Nah, jadi kan takutnya nanti tidak bisa menggambarkan sekeliling tanaman yang ada di sekeliling plot yang dimaksud seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya itu dilebihkan gitu. 3 lah setidaknya di dalam
plot yang 100 meter persegi tersebut. Oke, mungkin dari saya udah cukup. Bu Rodi, bisa ke Bu Rodi atau Prof. Jati terlebih dahulu. Oke, Pak Turhadi. Terima kasih waktunya. Mungkin salah satunya pertanyaan saya, apakah tanaman tersebut asli dari Indonesia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu kan kita ingin mengetahui varietas dari tanaman itu ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu masalah etno ya. Adik-adik harus nanti bertanya kepada pengelola atau petani gitu ya, karena apel itu pertumbuhannya tergantung daripada petani. Nah, ini ya biasanya kalau sudah panen kemudian melalui pemangkasan kemudian ditentukan bisa ditentukan umurnya berbunganya gitu ya. Jadi masa panennya itu bisa ditentukan oleh petani. Ini yang menjadi penting gitu. Mungkin bisa dijawab sementara. Baik Bapak, izin menjawab. Ya baik Pak, izin menjawab untuk varietas yang terdapat di kebun apel ini, yang utama itu ada 4 jenis, dan yang lokal itu yang Room Beauty Pak. Yang lainnya itu berasal dari luar negeri. Untuk etnonya dari pengelola, untuk pas kami ke sana itu kami tidak bertemu dengan pemilik kebun atau pengelola, hanya dari untuk yang mengatur untuk wisata petik apelnya itu Pak. Mungkin jika ke sana lagi kami akan mencoba untuk bertemu dengan pengelola untuk bertanya-tanya mengenai pemangkasan dan seperti umur bunga dan masa panen seperti itu Pak. Ya, karena apel itu bisa ditentukan kapan buahnya gitu ya. Yaitu dari pemangkasan daun. Jadi misalnya pengembangan wisata itu nanti bulan Desember misalkan mau panen, sekarang itu sudah ada pemangkasan. Setelah pemangkasan itu nanti ada muncul bunga langsung. Nah ini berkaitan dengan dengan produksi maupun pengembangan wisata. Nah ini nanti sangat penting untuk ditanyakan kepada petani. Iya Pak. Jadi bisa ditentukan itu. Iya Pak. Ya. Memang di kebun itu tidak hanya satu kebun, Mbak, ada beberapa kebun. Jadi misal satu kebun itu sudah habis dipanen, sudah ada siap kebun baru lagi untuk jadi panennya itu terus-menerus Pak, tiap kebun. Misal yang kebun satu panen, kebun satu dipangkas, seperti itu Pak. Jadi bisa berkelanjutan. Nah, ini masalahnya ya. Jadi apel itu bisa diatur itu panennya. Nah, ini yang nanti tolong ditanyakan kepada petani ya. Kemudian ya, pengelola Pak. Itu biasanya ada nanti musim rame itu nanti panen gitu ya. Nah, itu sehingga ini menjadi penting ya. Kemudian tadi mungkin ada beberapa varietas ya yang memang mana yang paling menguntungkan, mana yang produksinya banyak, itu juga mungkin ditanyakan ya. Kemudian tentang lingkungan itu kan apel itu hanya bisa tumbuh di batu dengan di Nongko Jajar atau Poncokusumo ini atau tumpang gitu ya. Nah ini menjadi pemikiran nanti di literatur ya. Itu apa yang disebut dengan ekologi ya teman. Jadi di Indonesia itu hanya bisa tumbuh di 2 tempat itu. Nah itu yang menjadi menarik. Mungkin nanti bisa ditelusuri di literatur ya.
kok bisa gitu ya. Mungkin di gunung-gunung yang lain tidak bisa, tetapi bisanya hanya tumbuh di Malang itu di Batu, sama Malang itu di Nongkojajar, sama di Tumpang dan Poncokusumo. Bagian timur tidak bisa, bagian utara tidak bisa, bagian selatan tidak bisa. Tapi kok mengapa di bagian barat, Bromo Tengger, nah ini menjadi pemikiran yang adik-adik sekalian ya. Mungkin nanti mengapa kok terjadi seperti itu, ya barangkali ada literatur yang mendukung tentang deskripsi daripada tanaman apel gitu ya. Kok bisa seperti itu? Nah, ini barangkali ada literatur yang mungkin itu ya. Saya kembalikan ke Mas Turadi. Ya, halo, mungkin. Oh iya Bu, ya Bu silakan. Ya. Ya baik, terima kasih. Mungkin langsung saja. Ini untuk kita fokus pada TIT ini juga ya, bahwa tanaman sekitar ya tadi sudah diingatkan bahwasanya untuk yang tujuan terakhir itu ya. Coba lihat Anda tayangkan tujuan terakhir tanaman di sekitar. Jadi tadi masukan dari Pak Tur dan dari Pak Jati itu tolong diakomodasikan untuk yang apelnya ya, untuk subjek tanaman utamanya, tapi jangan lupa juga ya nanti juga mengidentifikasi tanaman-tanaman sekitarnya. Nah, mengetengahkan tanaman sekitarnya untuk objek identifikasi itu juga menggunakan metode-metode standar identifikasi ya adik-adik ya. Ya tadi sudah menyampaikan kalian tidak perlu planet. Kalau tidak perlu tidak apa-apa ya. Dan yang paling penting itu buku-buku identifikasi literatur kunci identifikasi. Dan ditanyakan pada ahlinya itu juga salah satu metode identifikasi ya. Ya bagus. Nah, terus jangan lupa ya yang tujuan terakhir itu yang perlu dikembangkan, lebih ditekankan. Jadi mengamati tanaman-tanaman sekitarnya, terus mendeskripsikan ya kan, mendeskripsikan distribusi, terus manfaatnya, dan itu tadi hubungannya dengan etno, kalian bisa menghubungkan tanaman-tanaman sekitarnya, manfaat pada perkebunan apel ya. Barangkali ada tanaman-tanaman yang memang sengaja ditanam di situ ya, dan ada manfaatnya bagi perkebunan apel itu sekalian nanti ditanyakan pada wawancara. Ya, Adik, bagaimana? Siap? Iya, baik Bu. Ya, siap. Terus jadi kalau menurut saya tidak plot, adik-adik ya, membuat plot itu untuk memudahkan sampling tanaman ya, sampling tanaman di sekitarnya. Kalau itu terlalu luas ya, kalau terlalu luas maka kita itu metode yang standar itu membuat sampling memang ya, membuat sampling. Nah, dalam kalau kita menganalisis atau membuat analisis vegetasi misalnya populasinya begitu ya, populasinya, mengukur populasinya, jumlah dan sebagainya, memang ukuran plot itu penting. Jadi misalkan ground cover itu 1x1 atau 2x2 begitu ya. Terus 5x5, kalau perdu, kalau pohon 10x10 itu penting untuk unfact yang frekuensi, ingat ya, untuk frekuensi, untuk kerapatan seperti hanya ya untuk TIT ini
tidak perlu kan, kalian tidak perlu analisis vegetasi, hanya menginventarisir ya, menginventarisir tanaman-tanaman yang ada di sekitar perkebunan apel itu. Jadi kalau saya menyarankan kok tidak perlu dibuat plot kecil ya? Iya, bagaimana? Iya, Pak Tur dan Pak Jati. Sepertinya, jadi misalkan membuat 10 kali 10, ya sudah 10 kali 10 itu ada pohonnya apa saja yang ada di situ. Kemudian apa saja yang ada di situ, terus langsung dilacak 10 kali 10 itu langsung dijelajah. Ada ini, ada misalnya ada rumput ini, ada tanaman ini, ada ini. Langsung diinventarisir apa saja yang ada di situ, tidak perlu jumlahnya. Tidak perlu jumlahnya, yang penting presisi, dalam mengidentifikasi, ya, memberi nama, mendeskripsikan, mengklasifikasikan, yang penting presisi di identifikasinya. Kalau 10 kali 10-nya itu kita buat karena terlalu luas kan. Kalau misalnya 250 itu kan jelajah satu-satu gitu ya, memakai transek satu kali satu line satu itu kan lama. Jadi dibuat 10 kali 10, tujuannya untuk inventarisir. Tapi kalau sudah 10 kali 10 jelajah 10 kali 10 kan tidak perlu menggunakan plot kecil. Bagaimana? Kan juga tidak, itu kebun ya, bukan lahan yang sangat diverse ya, yang sangat beragam tumbuhannya. Kalau saya lihat fotonya tadi. Mari kita diskusikan. Iya, mari kita diskusikan. Kalau memang tidak terlalu rumit untuk menginventarisir 10 kali 10, tidak perlu dibuat plot yang 2 kali 2 atau 1 kali 1, tidak perlu ada plot kecil. Langsung aja 10 kali 10 itu ditelisik ya. Di situ tanaman apa saja, ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, diinventarisir. Tidak perlu ada jumlahnya. Bagaimana kalau begitu? Tapi tetap sih 3, soalnya khawatirnya kalau hanya 10 kali 10 1 kan kurang representatif, jadi tetap dibuat 3 gitu ya, tetap dibuat 3 untuk mempermudah ya, dan untuk representatif areanya. Iya. Terus kalau saya menyarankan kotaknya itu dibuat tidak lurus. Jadi kalau bentuknya itu bentuknya seperti itu. Jadi bentuk lahannya kotak atau bulat? Bentuk lahannya setengah lingkaran seperti itu. Bagaimana? Bentuk lahannya apa? Bentuk lahannya setengah lingkaran seperti ini. Square apa? Memang setengah lingkaran seperti ini Bu, kurang lebih. Oh, setengah lingkaran. Nah, kalau setengah lingkaran berarti mungkin 2. Di tengahnya itu 1 yang tengah agak ke atas. Paham maksud saya? Paham Ibu, baik Ibu. Ya, yang tengah itu agak jadi bisa mewakili juga sudut atau area yang di atasnya itu. Bagaimana menurut kalian? Ya kalau misalnya ini diskusi ya, kita kan kolega, jadi jangan boleh untuk tidak sependapat dengan Bu Rodi, kita diskusikan bersama. Yang penting nanti datanya bagus. Bagaimana? Gini Bu, kalau bagaimana? Kalau identifikasi Ya Bu, ya baik. Untuk membuat Halo, ya boleh silahkan. Ya siapa dulu? Ya. Maaf Bu, silakan Bapak dulu. Ya, oh ya.
Iya, Ya, kalau Prof. Jadi, nggih, monggo. mungkin saya nambahkan aja ya saran gitu Nggih, ya. nggih. Untuk ya memang plot itu juga mungkin penting ya, tetapi kalau untuk teknik identifikasi saya kira itu yang paling cocok ya jelajah gitu ya. Iya, Karena iya, jelas. budaya itu kalau diplot ya hasilnya akan sama gitu ya. Nah mungkin untuk apa namanya rumput barangkali itu kan tumbuhnya kadang-kadang itu kan liar gitu ya, bisa mungkin cukup rumputnya aja kalau kepingin apa namanya dilakukan plotting yang kecil ya, di 1x1 berapa itu supaya kita melihat apa namanya jenis ada yang di bawahnya itu. Memang untuk apel itu kadang-kadang ditanam pure maupun heterogen ya. Tetapi pada umumnya untuk wisata itu pure apel gitu ya. Ya mungkin jelajah itu akan lebih tepat gitu ya. Oke, Brody, monggo. Iya. Gimana adik-adik? Iya. Ya baik Pak Bu, ini kami akan mencoba untuk membuat uploadnya tadi agak ke sudut yang atas itu, dan juga untuk yang 2x2 ini dihapus gitu Bu. Jadinya dijelajah apapun yang ada di vegetasinya itu Bu. Apakah seperti itu ya Bu? Iya, seperti itu saja. Ini saya izin masuk. Jadi yang 2x2 ini tidak usah, karena kan kita keperluannya di sini tidak ke arah jumlah kan. Yang ditekankan kan adalah lebih ke inventarisasi. Nah, tanaman yang ada di sekitar sana itu. Jadi mungkin yang 2x2 ini bisa dihilangkan. Jadi fokus ke plot yang telah dibuat ini untuk dilakukan jelajah. Itu aja seperti itu kalau juga saya masukan dari saya. Dapat dipahami. Sepertinya Bu Rodi sedang jaringannya kurang bagus nih. Oke, dari Prof Jadi apakah masih ada yang ingin disampaikan, Prof? Ya, mungkin untuk identifikasi itu kan penting apa namanya mengambil sampel gitu ya. Boleh enggak kira-kira adik-adik misalkan minta satu cabang atau ada bunganya gitu ya, boleh enggak kira-kira dibawa ke lab gitu ya. Izin menjawab Bapak. Untuk survei yang pertama kemarin sebenarnya kami juga sudah mengambil beberapa sampel, Pak. Ya. Oke, mungkin ini saya juga ingin menanyakan, kan ini kalian survei di tempat wisata, apakah sudah ada izinnya atau gimana ini kemarin dengan kalian mengambil data ini? Itu. Ya Bapak, saya izin menjawab. Jadi kemarin itu ada petugas tiketnya gitu ya Pak yang menjaga. Nah kebetulan di sana itu juga tidak terlalu ramai. Jadi kami menyampaikan kalau kami berkunjung di sini mau melakukan identifikasi untuk tugas perkuliahan begitu. Terus diperbolehkan juga Pak. Kalau misal mau datang lagi juga sudah diberi kontak pengelolanya. Oke. Maksudnya seperti itu. Harus ada izinnya. Itu takutnya nanti ada kejadian hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Oke, kalau itu. Oke, mungkin dari saya itu udah cukup. Ada lagi Pak Jadi? Sudah. Oke, kalau sudah silakan bisa ditutup untuk presentasinya.
Oke. Oke, untuk selanjutnya silahkan kelompok Salem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian untuk metode sendiri, tambah untuk profil dan gambar area studi, Taman Merbabu sendiri merupakan salah satu taman kota Malang yang berada di dekat hutan kota Malabar. Lokasi Taman Merbabu sendiri berada di Jalan Merbabu, Okorodowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Luas Taman Merbabu sendiri sebesar 3.924 meter persegi. Taman Merbabu sendiri terdiri dari ruang terbuka hijau dan area bermain anak-anak. Untuk penentuan plot sendiri, jumlah plot yang akan digunakan yaitu sebanyak 3 plot dengan masing-masing luasnya sebesar 10 kali 10 meter. Next. Berikut merupakan peta Kecamatan Klojen dan peta Taman Merbabu. Next. Untuk metode bagian identifikasi spesies sendiri dilakukan dengan mengacu pada literatur Flora of Java dan Flora of Malaysiana. Literatur tersebut berfungsi dalam penyamaan ciri-ciri yang dimiliki oleh spesies yang teridentifikasi. Kemudian untuk analisis data dan cara penyajian, spesies tumbuhan yang diperoleh diamati kemudian dideskripsikan sesuai dengan ciri-cirinya. Deskripsi sendiri dilengkapi dengan gambar pengamatan serta gambar literatur. Setelah deskripsi disebutkan klasifikasi, distribusi, dan manfaat dari tumbuhan tersebut. Kemudian untuk dokumentasi dan herbarium sendiri dapat berupa dokumentasi habitus,
dokumentasi daun, dokumentasi batang, dan dokumentasi bunga. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan ke Bapak. Oke, terima kasih. Mungkin di topik palem-paleman ini Prof Jati yang ahlinya. Jadi saya serahkan langsung ke Prof Jati aja gitu. Silakan Prof. Terima kasih. Iya. Ini kalian ini di Taman Merbabu itu di sebelah mana ya? Itu apa? Itu hutan kota itu apa yang gimana adik-adik? Jadi hutan kota Malabar beda ya dengan ini ya, atau sama ya? Ya, oke. Jadi untuk identifikasi itu untuk malam itu memang agak sulit ya karena pohonnya gede gitu. Nah, untuk mengambil spesimen ini yang menjadi masalah ya. Kemudian teknik-tekniknya untuk kita koleksi itu juga khusus gitu ya. Mungkin nanti kalau kita ketemu itu nanti bisa diskusi ya. Karena misalkan daun ya itu kan panjang dan besar gitu ya. Gimana itu cara teknik untuk mengambil spesimen nih, itu juga menjadi masalah ya. Nah ini kemudian bunga ya, mengambil bunga misalkan ya, ini dari rontokan atau dari tanaman yang masih agak pendek Mas ya, gimana Mas? Iya. Nah ini kalau yang palemnya gede, palem raja itu yang tingginya 30 meter itu gimana Mas? Ya oke, artinya palem yang tidak besar ya. Kalau yang palem besar itu kan memang harus menggunakan alat yang khusus gitu ya. Oh kalau begitu mungkin bisa minta izin untuk mengambil sampel itu untuk identifikasi lah. Di dalam identifikasi di lapangan itu yang menjadi penting ya, karena pertama harus mempunyai buku koleksi, artinya buku koleksi ya buku catatan di lapangan. Kemudian foto, ya ini jangan lupa ya, foto, kemudian identifikasi di lapangan, kemudian kan punya GPS ya, atau pakai HP itu kan bisa juga gitu ya, ketinggalan tempatnya ya. Kemudian bertanya juga kepada pengelola ini jenis palem apa gitu kan lebih memudahkan kita, karena
mereka itu yang menanam gitu ya. Kalau yang menanam kan tahu tanamannya jenisnya. Ini untuk memudahkan kita. Nah, pengamatan di lapangan. Kalau membuat plot, saya kira kalau buat plot itu mungkin ekologi ya, atau kita mau mencatat. Tapi kalau ini ditanam itu rasanya kok kurang pas ya. Langsung aja jelajah gitu ya, jelajah kemudian diamati di lapangan. Pohonnya tingginya berapa, lingkarannya berapa, kemudian mungkin tingginya berapa, daunnya seperti apa, bunga dan buahnya seperti apa. Saya kira itu aja saya kira, kemudian sebagian bisa diamati di lab gitu ya, jadi di lapangan maupun di lab. Untuk menentukan gitu, kalau pengelola kan, oh namanya ini, ya kalau betul ya, tapi kalau betul ya tidak masalah gitu ya, kalau keliru barangkali bisa diusulkan gitu, ini loh namanya ini gitu ya. Ya ini mungkin itu Mas. Oke Pak, makasih. Itu mungkin masukan dari Pak Jati ya, yang terkait dengan apa yang ingin dilakukan. Ya, mungkin ya terkait ya perizinan itu tadi mungkin bisa segera dilakukan. Kemudian juga sampel-sampel jika memungkinkan memang sebaiknya dibawa ke kampus untuk diamati di lab. Jadi bisa nanti misalkan terkait dengan buah kan ya. Nah, buah itu nanti bisa juga diamati, nanti dibawa ke lab gitu. Oke, mungkin dari saya untuk Palem ini tidak banyak juga masukannya seperti itu. Oke, mungkin sudah cukup untuk dari kelompok Palem. Ini Bu Rodi sepertinya tidak ada di ruang Zoom ini gitu. Ini sedang ada acara kayaknya. Oke, bisa diakhirin untuk kelompok Palem. Oke, selanjutnya ini kelompok Bambu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Turhadi. Selamat pagi Bapak Ibu dosen semuanya. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Perkenalkan, saya Stefani dan rekan saya Fitri Rizky. Kami akan mempresentasikan terkait mini project kami yang berjudul eksplorasi bambu patung atau Dendrocalamus asper di Desa Donggo, Kecamatan Donggo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Untuk presentasi kali ini, hal yang akan kami bahas adalah tentang pendahuluan dan metode dari proposal kami. Jadi, bambu merupakan tumbuhan dari anak suku Bambusoideae, suku Poaceae yang memiliki ciri khas tumbuh merumpun, berbatang bulat, berlubang dan berluas-luas, percabangan kompleks, setiap daun bertangkai dan bunganya terdiri atas sekam, yaitu sekam kelopak dan sekam mahkota, serta 3-6 buah benang sari. Bambu tersebar di 52 negara dan pulau dari Amerika Selatan, Afrika, Asia, Australia hingga Selandia Baru. Diperkirakan ada 1.200 hingga 1.300 spesies bambu di dunia, termasuk di Indonesia sendiri itu ada sekitar 143 spesies bambu yang tersebar hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Salah satu spesies diantaranya adalah bambu pentung atau Dendrocalamus asper. Bambu pentung ini merupakan salah satu spesies bambu yang banyak tumbuh secara alami maupun buatan di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Bambu ini sudah digunakan secara luas oleh masyarakat di bidang industri kreatif untuk membuat mebel, peralatan dapur, dan lain sebagainya. Namun, masih belum ada publikasi ilmiah yang membahas secara khusus tentang identifikasi bambu pentung yang ada di Desa Dongko ini. Oleh sebab itu, penelitian mini project ini kami lakukan.
Untuk rumusan masalah dari penelitian kami adalah bagaimana karakteristik bambu petung, apa saja vegetasi yang tumbuh di sekitar bambu petung di Desa Dongko, dan mengapa identifikasi bambu petung penting dilakukan. Untuk tujuannya, mengetahui karakteristik bambu petung, mengetahui vegetasi yang tumbuh di sekitar bambu petung di Desa Dongko, dan mengetahui pentingnya identifikasi bambu petung. Selanjutnya yaitu metode yang akan dilakukan dalam pembuatan plotting. Untuk plotting ini dilakukan di Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Kemudian plotting akan dilakukan akan dibuat sebanyak 3 petak yang masing-masing berukuran 5 kali 5 meter persegi. Untuk instrumen yang akan digunakan untuk plotting dan identifikasi, terdapat meteran, tali rafia, dan pasak untuk pembuatan plot. Kemudian ada parang maupun gunting untuk nantinya mengambil sampel, plastik untuk tempat penyimpanan sampel, label gantung untuk pemberi keterangan pada sampel, GPS esensial untuk menentukan titik lokasi plotting, alat tulis dan buku untuk mencatat, aplikasi planet untuk membantu dalam proses identifikasi, dan buku identifikasi seperti buku identikit jenis-jenis bambu di Jawa, Plant Resources of Southeast Asia 7 untuk identifikasi bambu, dan untuk identifikasi tumbuhan di sekitar bambu dapat menggunakan buku Flora of Palesiana ataupun Flora of Java. Selanjutnya untuk cara kerjanya sendiri nantinya akan dilakukan akan ditentukan lokasi plotting dengan GPS esensial, kemudian akan dibuat plot 5 kali 5 meter persegi sebanyak 3 petak, dan dalam satu plot tersebut akan didokumentasikan bambu dan juga tumbuhan di sekitarnya. Selanjutnya akan dilakukan proses identifikasi dengan membandingkannya dengan literatur, dan jika diperlukan, sampel dapat diambil untuk keperluan verifikasi identifikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Turadi dan Pak Jati Batul. Oke, terima kasih. Mungkin di sini dari saya ada mungkin satu pertanyaan saja atau konfirmasi ini. Ini kan nanti proyek ini akan dilakukan di level Desa Dongko kan, itu. Nah, di taraf desa 1 desa itu. Apakah nanti di lokasi pengambilannya itu pembuatan plot itu hanya berada di satu titik lokasi, atau ada kemungkinan kalian juga melakukan eksplorasi di bagian mungkin di bagian desa yang lainnya? Itu hanya satu. Izin menjawab, Pak. Kalau misalnya dari kami pribadi sih inginnya kami itu eksplorasi ke beberapa titik gitu, Pak. Ya. Tapi karena lokasinya itu bisa dibilang jauh-jauh, nah Iya. itu kami masih melihat ke depannya itu apakah nanti mungkin satu lokasi aja atau bisa di beberapa lokasi begitu, Pak. Oke. Dan ada tambahan, Pak, mungkin dari setiap lokasi itu areanya cukup curam, jadi kita memilih yang dapat mudah untuk diplot. Ya, oleh kalian utamakan keselamatan kalian memang. Oke, memang ya seperti itu gambarannya kan di Trenggalek, wilayah Trenggalek. Kan juga saya kan asalnya dari sana juga gitu. Tahu kondisi kurang lebih bagaimana topografi yang ada di sana. Mungkin jika memungkinkan nanti kan ya setidaknya ada kalian mengambil datanya di 2 lokasi lah setidaknya, misalkan seperti itu, untuk biar merepresentasikan yang ada di Desa Dongko sana. Gitu. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ini kan karena kalian juga masih ada pekerjaan lain kan di luar ini, itu yaitu terkait dengan MBKM kalian. Jadi disesuaikan saja. Tapi memang kalau memungkinkan, masukan dari saya itu diambil di beberapa titik di desa itu. Gitu. Jika memungkinkan, gitu. Itu masukan dari saya saja. Gitu. Oke, mungkin dari Pak Jati, silakan. Terima kasih. Bisa saya tanya ya, Mbak ya. Ini betung ya, bang betung itu kan besar ya. Satu gerombol itu kan, itu menurut adik
itu satu individu atau banyak individu atau seperti apa, Mbak? Halo? Tergantung titik lokasinya Pak, karena kemarin tuh kami masih mencari, ada yang satu individu, ada yang beberapa individu jika dibuat plot 5x5. Ya. Jadi gini Mbak, kalau dibuat plot itu membahayakan ya. Iya. Di dalam satu gerombolan 10x10 itu kemungkinan hanya satu individu, karena bawahnya itu gandeng gitu ya. Jadi kalau yang cabang satu makan soto, yang lain itu merasakan soto juga, itu istilahnya itu individu. Jadi suatu gerombolan besar itu adalah satu individu. Ya, ini kalau nanti ngeplotnya salah 5x5, misalkan luasnya itu 10x10 gitu ya, ini akan menjadikan masalah gitu ya. Nah, kecuali kalau di bawah tanah itu terpotong gitu ya, kalau di bawah tanah bambunya terpotong, tidak bergandengan, mungkin bisa 2 individu. Tapi kalau kita lihat bambunya banyak, itu sebenarnya satu individu. Itu adik-adik biar tahu ya. Pernah saya disalahkan itu ya, ngeplot itu saya pikir itu banyak individu, ternyata satu individu karena gandeng. Ya. Kemudian yang kedua itu memang di bambu itu tanaman yang di bawahnya itu khusus gitu ya. Seperti Amarokpalis itu banyak juga yang di bawah bambu gitu ya, itu tumbuhnya bagus sekali di bawah itu. Nah ini mungkin kekhasan bambu betung ya. Kemudian yang ketiga itu memang bambu betung itu rebungnya juga enak juga. Mungkin bagi masyarakat itu enak. Kemudian banyak ularnya itu biasanya. Kalau di dapuran atau di itu gerombolan itu banyak ular, makanya harus hati-hati. Kemudian yang di bawahnya itu sangat bagus juga. Kalau petani itu biasanya mencari pupuk ya, pupuk dari daun-daun yang sudah lapuk itu di bawah bambu itu sangat luar biasa kesuburannya. Nah ini catatan-catatan yang barangkali kita untuk memikirkan identifikasi lah. Kemudian untuk identifikasinya saya kira kalau bunganya itu sulit ya, memang saya beberapa kali itu hanya bisa melihat di Alas Purwo gitu ya. Kalau di masyarakat umum pada umumnya itu belum berbunga. Nah ini untuk mengambil sampel saya kira mungkin ya sulit juga ya. Mungkin hanya daunnya barangkali, atau habitusnya ya diukur di sana gitu ya. Ya mungkin begitu Mas Turadi. Oke, siap. Jadi nanti mungkin ini karena kalian kan cewek-cewek, ini bambu memang juga benar tadi dikatakan oleh Prof Jati tadi, banyak ularnya, jadi harus hati-hati. Banyak biasanya jadikan sarang ular, apalagi yang bambu-bambu yang bergerombol gitu. Itu jadi mungkin keselamatan kalian mohon diperhatikan. Juga saya sarankan ketika ke lapang itu pakai apa? Sepatu boots itu yang tinggi. Itu. Oke, mungkin dari kelompok ini sudah cukup. Nah, ini Bu Rodi baru mengabari beliau ternyata sedang eksplorasi ke hutan, terkendala oleh sinyal. Jadi untuk kelompok ini bisa diakhiri. Terima kasih. Nah, ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, ya untuk selanjutnya ini kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir kelompok jahe, silahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok
Terakhir akan mempresentasikan smart project kami yang berjudul identifikasi tanaman jahe merah dan tanaman sekitarnya di Kota Malang, Jawa Timur dengan anggota kelompok saya sendiri Danila dan teman saya Hesti Madinah Syafutri. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi deskripsi di mana jahe merah adalah tanaman tahunan yang dapat tumbuh setinggi 50-100 cm dengan rimpang berdaging tebal dan bernuansa kemerahan serta kulit rimpangnya berwarna merah. Lalu juga untuk deskripsi yang lain, misalnya daunnya itu berbentuk lancet dengan panjang 5-25 cm dan lebar 1,5 hingga 2 cm. Lalu ada ujung daunnya meruncing dan pelepahnya panjang. Untuk batangnya sendiri tumbuh tegak lurus dan bulat pipi dan tidak bercabang. Bunganya biasanya majemuk dengan bentuk bulat telur dan panjang batangnya kira-kira 10-25 cm berbentuk lonjong dengan panjang tangkai 10-25 cm dan mahkota bunganya berwarna ungu berukuran 2-25 cm. Ya, lalu akarnya juga akar tunggal yang mana semakin membesar seiring dengan bertambahnya usia untuk membentuk rimpang dan tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Untuk klasifikasinya seperti yang pada wilayah termasuk famili Zingiberaceae dan genus Zingiber, dan varietasnya sendiri adalah Zingiber officinal, varietasnya rubrum. Nah, sinonimnya sendiri ada banyak untuk menjadi acuan dalam mencari literatur. Ada Zingiber officinal Rossvalsundii, lalu ada Zingiber almamum dan lain-lain. Selanjutnya kita perlu tahu juga manfaat dari jahe merah, di mana jahe merah memiliki aktivitas biologis dan farmakologis yang berguna dalam pengobatan tradisional. Jahe merah juga biasanya untuk mengobati sakit kepala, gangguan pencernaan, mual, muntah, dan juga kanker. Dan banyak juga di literatur yang mengatakan bahwa jahe merah dapat mengobati penyakit autoimun, lalu hipertensi, hiperkolesterolemia, hiperuremia, dan infeksi bakteri. Hal tersebut dikarenakan jahe merah memiliki senyawa-senyawa yang memicu bioaktivitas seperti ada senyawa gingerol dan sorbitol. Untuk aktivitas antidiabetik, antioksidan, dan antiinflamasi ada senyawa kampen, senyawa geranil asetat untuk aktivitas analgesik, dan beta karyofilen untuk sumber aktivitas antimikroba dan lain-lainnya. Nah, ini untuk distribusi dan area studi. Pertama kali jahe merah ini dibudidayakan di Asia, yaitu ada di Cina, Indonesia, dan Malaysia, tapi sekarang sudah banyak dibudidayakan di daerah subtropis dan daerah tropis lainnya, seperti Afrika dan India yang menjadi penghasil jahe merah tertinggi juga di dunia. Nah, untuk di Indonesia sendiri, Malang merupakan salah satu daerah penghasil jahe merah tertinggi selain Bengkulu, Magelang, Temanggung, dan juga Yogyakarta. Salah satunya ada di Taman Herba Jahe Merah yang berada di Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, di Kota Malang, dengan kondisi areanya ketinggiannya 440 sampai 660 meter di atas permukaan laut, luas areanya 200 meter persegi, dengan curah hujan kurang lebih 837 mm per tahun. Itu mengikuti curah hujan Kota Malang, dan juga suhunya 25 hingga 30 derajat Celcius. Dan untuk kemarin hasil surveinya itu tanaman yang berada di sekitar jahe merah ada temu kunci, lawas, tempuyan pahit, ginseng Jawa, jeruk purut, mangga, lalu ada puring dan juga tanaman tricolor, yang mana kemarin itu diidentifikasikannya dengan bantuan aplikasi Planet dan juga menanyakannya kepada warga lokal. Untuk rumusan masalahnya, kita ingin tahu bagaimana identitas ilmiah dari jahe merah di Kota Malang serta tanaman-tanaman sekitarnya, dan tujuannya untuk menentukan serta memahami identitas ilmiah dari jahe merah di Kota Malang serta tanaman-tanaman di sekitarnya. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Halo. Mohon maaf, nggak ada suaranya ya? Ya, nggak ada suaranya. Heeh. Mohon maaf, apakah tadi tidak ada suaranya, Pak? Iya, tidak ada suaranya. Oh iya, mohon maaf soalnya ini. Ya, Pak, saya ulang deh. Iya. Heeh. Ya, untuk profil area penelitian, Taman Herba Jawa Merah itu berada di kawasan Perum LPK 1 RW 7 RT 3 Tebel Selatan Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Jawa Timur. Kelurahan Mulyorejo sendiri secara administratif dikelilingi kelurahan lain yang terdapat di Kota Malang. Taman Herba Jaya Merah ini terletak di titik koordinat seperti yang tertera pada slide, yang mana area ini berada pada 440 sampai 660 meter di atas permukaan laut. Taman Herba Jaya Merah ini dikembangkan sebagai urban farming oleh kelompok wanita tani atau KWT untuk budidaya tanaman herba. Next slide. Oke. Untuk penentuan plot sendiri, yaitu dibuat plot dengan ukuran 2 x 2 meter sebanyak 3 plot pada area penelitian dengan jarak antar plotnya yaitu 1 meter. Untuk metode samplingnya yaitu dilakukan pada masing-masing plot atau peta contoh. Terdapat 3 plot yang nantinya akan dilakukan identifikasi sampel. Plot objek taxon ditandai, diukur, dan didokumentasikan. Selain itu, tanaman di sekitar objek taxon diidentifikasi dan didokumentasikan. Identifikasi sampel dilakukan dengan mencatat nama daerah tanaman herba atau nama ilmiahnya pada masing-masing plot, kemudian diamati morfologinya, dihitung jumlah individunya, dan didokumentasikan. Di samping itu, tanaman herba diukur tinggi tanamannya, panjang daun, dan lebar daun, kemudian dicatat hasilnya. Pengumpulan data tersebut yaitu menggunakan lembar observasi, dan sementara untuk pengumpulan plotnya dilakukan dengan menggunakan meteran. Untuk tanaman herba yang belum diketahui jenisnya diidentifikasi menggunakan aplikasi Planet. Untuk hasil identifikasi sebagai konfirmasinya dilakukan identifikasi menggunakan buku identifikasi atau kunci determinasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis kualitatif dan juga kuantitatif. Untuk analisis kualitatif itu meliputi deskripsi morfologi, klasifikasi, distribusi, serta manfaat dari tanaman herba yang menjadi objek taxon serta tanaman di sekitarnya pada setiap plot penelitian. Sedangkan untuk analisis kuantitatifnya yaitu dilakukan dengan menghitung jumlah individu dan melakukan pengukuran terhadap tinggi, panjang, dan lebar daun pada setiap plot penelitian. Setelah data terkumpul, dilanjutkan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dan disajikan dalam bentuk grafik. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kami serahkan kepada Pak Turhadi. Oke, terima kasih atas presentasinya. Mungkin di sini saya ingin konfirmasi, mungkin nanti Pak Jati mohon mempertajam gitu. Nah, ini tadi kan penelitian ini lokasinya kan dilakukan di Taman Herba Jaya Merah kan. Nah ini coba. Nah ini berarti jahenya itu memang ditanam di pekarangan rumah ataukah seperti apa sebenarnya? Kok sampai perlu bikin plot? Nah plot ini apakah perlu seperti itu? Nanti Pak Jaki biar memberikan masukan juga itu. Iya, gimana kondisinya? Ya, izin menjawab Pak, itu tamannya jadi yang ditanam di sana itu berbagai tanaman herba seperti itu. Jadi untuk penanamannya itu ditaruh di polybag Pak. Bentar, jadi kan di sini nanti data yang diperoleh untuk identifikasi mungkin untuk jahe merah hanya satu macam atau ada beberapa kemungkinan yang ada di sana. Mungkin varietas atau kultivar lah apa nyebutnya gitu di sana. Itu nanti apakah ada kemungkinan macam-macam? Ya, izin menjawab Pak. Kalau sementara yang saya untuk survei lokasi ke sana
kemarin itu ada kalau variasinya dari pihak masyarakat lokal kurang mengetahui karena sumber dari kan ini nanamnya dari rimpang yang disumbangkan oleh PT Bejo gitu kalau kemarin menyebutkan, jadi dikembangkan seperti itu Pak untuk dijadikan ikat di perumahan situ Pak. Jadi di sana cuma ini kan ada tanaman jahe merah yang ditanam dari rimpang dan ditanam tanpa rimpang seperti itu. Oh, jadi kemungkinan hanya satu variasi saja ya? Iya Pak, jahe merah. Oke. Mungkin ini nanti kaitannya dengan plot ini apakah perlu mungkin Pak Jadi silakan bisa menanggapi. Kondisinya seperti ini ternyata lokasi penelitian. Iya, kalau pemikiran saya kalau plot itu Kak nanti berdampak mungkin kalau salah itu ya. Iya. Rimpang itu di bawah itu bisa jauh-jauh gitu ya. Nah, mungkin untuk identifikasinya saya kira nanti diambil kemudian diamati aja secara morfologi. Iya. Oke. Jadi bunga, barangkali kalau bisa ada bunganya saya kira cukup baik. Ya. Buat itu, waduh nanti seperti bambu ya. Karena saya Oke, nah ini jadi masalah plot mungkin gini. Mungkin saya izin masuk ya Pak ya. Nah, ini terkait dengan taman. Kira-kira tamannya ini berapa luasnya? Untuk luas tamannya kemarin sekitar 200 meter persegi. Nah, sekitar 200 meter persegi sepertinya tidak terlalu luas ya Pak ya. Jadi mungkin bisa dilakukan eksplorasi di semua titik seperti itu. Jadi memberikan gambaran secara umum. Saya rasa kan ini lokasinya terbatas, hanya sebatas taman gitu. Kalau saya rasa yang plot-plot itu tidak perlu sih sebenarnya. Jadi kan nanti pertama kan kalian memang objek utamanya adalah terkait dengan identifikasi tanaman jahe merah, kemudian nanti menginventarisasi kira-kira tanaman-tanaman selain jahe merah yang ada di sana itu apa saja. Saya rasa memang satu taman kalian lakukan eksplorasi saja. Jadi metodenya itu jangan pakai plot-plot gitu. Kalau saran saya gitu. Karena bukan berada di kondisi yang memang alam banget, yang natural gitu loh. Gitu. Itu kalau masukan dari saya sih itu. Oke, terima kasih Pak masukan. Iya, Oke, dari Pak Jati ada tambahan lagi? Ya, itu nanti kalau boleh minta tanamannya gitu satu gitu ya untuk dilakukan tiga diambil kemudian diidentifikasi rhizomnya, daunnya, kemudian harapannya itu ada bunganya gitu ya. Ya, untung ada bunganya nanti. Ya, seperti itu. Iya Pak. Oke, ada lagi dari Pak Jati? Kalau dari saya sudah cukup? Ya, cukup Pak. Oke, kalau sudah cukup bisa diakhiri untuk kelompok jahe merah. Oke, ternyata masih ada satu kelompok lagi, yaitu kelompok kemukus. Silahkan. Bisa dipresentasikan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami akan mepresentasikan terkait mini project kami yang berjudul distribusi, karakterisasi, piper, SP, dan tanaman sekitarnya di Dusun Darungan, daerah Lumajang, Jawa Timur.
Dusun Desa Narungan di kawasan lereng Semeru memiliki berbagai jenis habitat sehingga tergolong dalam wilayah dengan biodiversitas yang sangat tinggi. Salah satunya dengan keberadaan dari piperisai di daerah Desa Narungan. Tanaman tersebut dikenal dengan sebutan siri-sirian dengan ciri mirip seperti semak ataupun perdu. Nah, jenis viper itu sendiri sangat banyak bervariasi berdasarkan bentuk, kemudian warnanya, dan susunan tulang dalam daun dan buahnya. Serta tanaman asosiasi dari viper tersebut terkadang juga berbeda. Nah, saat ini masih terdata jumlah total 41 spesies viper yang ada di Jawa. Nah, pemanfaatan dari viper ataupun daun kemukus ini sangat beragam. Salah satunya bisa digunakan tanaman obat, kemudian bahan obat tradisional, serta bahan baku obat herbal terstandar. Kemudian bisa juga ketika diekstrak minyak atsiri dalam kemukus dimanfaatkan sebagai komponen perasa produk makanan, kemudian minuman dan parfum, serta dapat diformulasikan sebagai obat di kanker. Kalau saya kemarin tanya survei sosial di Dusun Darungan, masyarakat sana memanfaatkan kemukus itu untuk komposisi dari rokok. Kemudian data survei dan kekayaan spesies viper ataupun kemukus masih sangat kurang, sehingga penting dilakukannya adanya identifikasi dan deskripsi variasi morfologi kemukus yang ada di Jawa. Baik, selanjutnya yakni rumusan masalah serta tujuan. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana karakterisasi tumbuhan genus viper yang ada di Dusun Darungan, kemudian bagaimana distribusi genus viper di daerah Darungan, dan kemudian apa saja tumbuhan yang berada di sekitar tumbuhan viper. Yakni kemudian tujuannya yang pertama untuk mengetahui karakterisasi tumbuhan genus viper yang ada di Dusun Darungan, kemudian yang kedua untuk mengetahui distribusi genus viper di daerah Darungan, dan yang ketiga untuk mengetahui tumbuhan apa saja yang ada di sekitar tumbuhan Darungan, tumbuhan viper. Untuk tempatnya yakni berlokasi di hutan pegunungan serta pekarangan warga di Dusun Darungan, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Kemudian daerah ini berada di dataran tinggi, yakni pada ketinggian sekitar 820 mdpl. Next. Kemudian untuk pengambilan datanya, yakni yang pertama kami akan membuat peta lokasi dengan menggunakan QGIS yang kemudian nantinya dimasukkan dalam aplikasi Avenza. Kemudian dilakukan eksplorasi pada area studi dan dilanjutkan dengan penandaan koordinat pada aplikasi Avenza Maps. Kemudian pada lokasi ditemukannya viper tersebut kemudian dibuat plot 5x5 atau tumbuhan viper yang ditemui sebagai pusatnya, kemudian dilakukan pencatatan tumbuhan yang berasosiasi atau yang berada di sekeliling tumbuhan viper tersebut. Untuk analisis datanya, kami akan mendokumentasi tumbuhan viper yang ditemukan dan tidak lupa pula diukur menggunakan penggaris untuk memudahkan pembuatan ilustrasi botani nantinya. Kemudian yang didokumentasi meliputi daun, kemudian batang serta buahnya. Kemudian identifikasi yang sementara menggunakan planet dan dapat juga bertanya kepada masyarakat setempat. Untuk selanjutnya nantinya
jenisnya dipastikan menggunakan buku identifikasi yakni Flora of Java. Selanjutnya dilakukan deskripsi baik secara morfologi, klasifikasi, distribusi, serta pemanfaatannya oleh masyarakat sekitar. Kemudian di akhir dilakukan pembuatan sketsa menggunakan kaidah botani. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan acuan. Dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Pak Tur lagi. Oke, terima kasih. Mungkin saya tanggapi terlebih dahulu, mungkin juga minta konfirmasi juga kepada kelompok ini. Ini kan yang mau diangkat adalah salah satu tumbuhan dari famili Viperaceae, itu Kemukus, di daerah Dusun Darungan. Nah, ini kan di sini diambil judulnya adalah distribusi seperti itu. Nah, ini nanti bagaimana kalian melakukan pengambilan data. Nah, itu khususnya terkait mungkin tadi mau menggunakan plot-plot itu yang bisa nanti merepresentasikan bahwa oh ternyata si paper ini ada di sini di misalkan di daerah sini, kemudian di wilayah sini. Seperti itu, seperti apa nanti pendekatan yang digunakan? Bisa dijelaskan lebih detail seperti itu? Baik, izin dijawab. Silakan Nabila atau Miftah, silakan. Mungkin teman saya dulu, mungkin silakan Nafi. Baik, izin jawab. Mungkin nanti apabila ada kurangan bisa ditambahkan lagi. Jadi kami berencana untuk melakukan eksplorasi pada area sekitar Dusun Darungan yang berupa hutan pegunungan di sekitar yang ada di Dusun Darungan serta pekarangan warga. Nah, kemudian dilakukan juga pencatatan koordinat pada titik lokasi di mana kami menemukan paper tersebut. Oke. Itu dan di situ pula dilakukan pembuatan plot 5x5 untuk mengetahui dan membatasi tanaman apa saja yang berada di sekitar paper tersebut. Ya. Oke. Oke, mungkin si Miftah ingin menambahkan atau apa? Ya, izin menambahkan. Jadi ketika kita sebelum mempersiapkan ke lapang, kita rencananya ingin membuat peta dulu di peta di QGIS. Nah, itu nanti kita download peta dasarnya itu di web pemerintahan untuk bisa lihat peta lokasinya. Dan kami kan sebenarnya kan kalau plot itu kan menggunakan tali rafia. Nah, kami itu pembuatan plot itu menggunakan grid dari petanya. Jadi nanti sekalian tracking dan sekalian meniti koordinat lah. Itu untuk mempermudah kami dalam pembuatan plot. Mungkin seperti itu. Ya, jadi kenapa saya konfirmasi itu detail dari metodenya, karena saya lihat dari ide kalian ini yang akan kalian angkat. Ini hasil ini tuh berpotensi nanti bisa jadi publikasi seperti itu. Nah, makanya itu kalau kalian kerjakan dengan serius, benar-benar ini tuh bisa jadi publikasi seperti itu. Dan makanya tadi kalian mengangkat tema distribusi kan, distribusi di suatu dusun, misalkan di level dusun. Nah, itu jadi harus dipastikan jangan sampai memang yang kalian eksplor itu ternyata masih hanya sebagian saja, sebagian dari wilayah dusun gitu. Jadi tidak bisa merepresentasikan bahwa ini sebarannya di dusun ini itu ada di titik-titik ini loh, seperti itu. Jadi seperti itu yang harus kalian juga detailkan di awal. Memang benar seperti yang disampaikan si Miftah tadi. Jadi kita buat peta dasarnya. Nanti kita menentukan di mana-mana seperti itu kita akan lakukan eksplorasi, dan di eksplorasi itu kemudian kita buat plot itu. Itu kalau dari saya. Kemudian dari Pak Jati ada yang ingin disampaikan, silakan. Oh ya,
Terima kasih, Pak. Nanti di dalam pengambilan sampel itu apakah ini ada di desa atau di hutan atau memang ini budidaya, Mas? Dengar? Iya, mohon maaf Pak, mungkin bisa diulangi karena di saya tidak terjelas. Ini pengambilan datanya nanti sebagai tanaman budidaya atau ini mengambil di hutan perhutani atau di hutan Taman Nasional, karena kelihatannya itu tanamannya itu merambat gitu ya. Ini gimana, Mas? Ya, terima kasih Pak, saya izin menjawab. Jadi tanaman kemukus itu waktu saya survei itu memang ada di kawasan lereng Semeru dan ada di luar kawasan. Sejauh ini kalau yang di luar kawasan Semeru itu ada 3 lokasi. Yang pertama itu di perkarangan warga sendiri, kemudian yang kedua itu di pinggirnya Taman Nasional, jadi di kawasan buffer zone, dan yang satu itu juga di perkarangan warga tapi agak dekat ke hutan. Jadi warga di Darungan tersebut mengambil bibit dari pinggiran Taman Nasional, kemudian dibudidayakan di area perkarangan, di mana area perkarangan tersebut itu merupakan perkebunan kaliandra. Jadi masyarakat sana itu menanam tanaman merambat tersebut dengan 3 bibit. Jadi merambatnya itu dengan alurnya 3 akar gitu Pak. Baru mau hidup dibudidayakan seperti itu. Oh ya, jadi nganu ya, jadi di luar kawasan ya. Soalnya di kawasan kan izin gitu. Baik itu perhutani, kaliandra itu kan tanamannya perhutani gitu ya. Jadi ini tanam di masyarakat ya. Jadi nanti tidak begitu sulit perizinannya, jadi hanya di masyarakat gitu ya intinya ya. Oke. Iya. Berarti dari hutan kemudian dikembangkan di masyarakat gitu ya kelihatannya. Nah ini menjadi penting sekali karena ini ada kaitannya dengan bidang produksi yang digunakan masyarakat untuk mendukung ekonomi masyarakat gitu ya. Kalau dibuat plot itu bagaimana kalau ini pohon ini menempel pada pohon mungkin bisa sampai 10 meter gitu ya, gimana Mas? Ini plottingnya gini. Atau tidak perlu plotting ya, mengambil sampel saja kemudian diidentifikasi. Baik Pak, mungkin tidak perlu di. Ya, jadi kalau distribusinya menanamnya di mana, kemudian di bagian berapa gitu mungkin gitu ya. Ini budayanya ya apa? Mungkin ini sangat untuk dibuat jurnal sangat bagus sekali ini. Iya Pak, iya kan? Ya. Detail banget sebenarnya dari idenya. Oke. Ya. Oke. Mungkin dari saya tambahan ini. Tadi kan juga disampaikan ternyata tanaman kemukus ini tidak juga ditanam secara alami, ternyata juga memang ada di pekarangan. Jadi data itu nanti juga kalian catat, kalian record. Jadi di titik mana itu tanaman kemukus tersebut itu memang tanaman budidaya, dibudidayakan oleh masyarakat sana, ataukah memang tanaman kemukus itu ada di alam. Itu data itu tolong kalian record itu. Kemudian juga nanti data data lingkungan, mungkin yang paling urgent juga data koordinat itu mungkin nanti yang perlu kalian juga record. Oke, mungkin dari saya sudah cukup Pak. Bapak, apakah ada yang masih disampaikan?
kira-kira melambatnya di pohon apa ya? Di yang bagus barangkali bisa settingan. Karena di kebun saya itu di Jogja itu saya tanami paper ini naik ke atas di pohon melinju sama pohon banyak. Oke, matur nuwun Mas Berarti. Oke, terima kasih. Oke, udah semuanya ya berarti ini presentasi. Oke, silakan bisa ditutup untuk presentasi kelompok Kemukus. Semua udah presentasi ya, ini tidak ada yang ketinggalan ya. Oke, saya rasa ini untuk seminar proposal mini project dari TIT-nya sudah cukup. Nah, ini untuk minggu selanjutnya kalian adalah turun ke lapang gitu, mengambil data seperti itu. Mungkin saran dari kami karena ini kalian harus juga ada yang eksplorasi ke hutan, mungkin keselamatan kalian mau diperhatikan ya, gitu. Hati-hati gitu. Dan juga mungkin kalau terkait dengan perizinan, nah itu juga segera diurus seperti itu atau dilakukan izin, jangan istilahnya main masuk saja kemudian main babat saja gitu. Jadi mohon etikanya juga digunakan ketika nanti nyampe di sana. Itu mungkin pesan dari saya. Dari Pak Jadi, apakah ada yang ingin disampaikan untuk anak-anak kita ini? Oke, sudah Pak, cukup. Cukup gitu. Oke, kalau sudah cukup untuk kuliah pada siang hari ini bisa kita akhiri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Oke.